pagi Bapak Teguh. Ya, bagaimana Selamat kabarnya pagi Bapak Pak Agung. Teguh? Alhamdulillah kabar baik Pak Agung. Pak Agung Ah, gimana kabarnya? luar biasa. Baik-baik juga Puji kan? Tuhan, baik-baik Pak Teguh. Bersyukur kita semua bisa melakukan kegiatan untuk hari ini. Kita akan melakukan supervisi. Nanti Pak Teguh akan mensupervisi Bapak Sabar ya. Nah, Betul. saya sebelum Pak Teguh ini melakukan supervisi kepada Pak Sabar, saya ingin bertanya kepada Pak Teguh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Teguh ya. Oke, Terus Bang. mengalir saja seperti itu. Nah, Pak Teguh ingin saya membantu Pak Teguh ini mengembangkan kompetensi coaching yang mana Pak? Ya Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Ini pertemuan yang sangat luar biasa bagi saya ya, ketemu sama Pak Agung. Ini rencana saya mau melakukan proses coaching kepada Pak Sabar. Nah, ada 3 sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Agung. Itu yang pertama, presence atau kehadiran. Ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, melontarkan pertanyaan berbobot. Untuk ketiga ini, nanti ada yang saya prioritaskan Pak Agung. Oh, oke. Silahkan Bapak. Mana yang mau Yaitu yang kedua, yang mendengarkan aktif. Nah, itu yang saya prioritaskan untuk nanti saya mohon Pak Agung untuk bisa mengamatinya. Baik, saya akan Apakah sudah sesuai tentang di bagian kompetensi mendengarkan aktif. Baik, mengapa sih Pak Teguh ingin di mendengarkan aktif ini lebih prioritas diamati? Ada apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, betul Pak Agung. Untuk mendengarkan aktif itu kan kesannya itu sepele ya. Tetapi ini perlu dilakukan dan kadang juga perlu diperjuangkan untuk setiap orang yang kadang-kadang kepinginnya ngomong terus gitu. Iya, baik. Jadi kalau lebih banyak ngomong itu kan jadi tidak bisa mendapatkan mungkin data-data yang valid, yang objektif dari uji, dan kita nanti sebagai coach terkesan memberikan solusi-solusi yang subjektif dari kita sendiri. Nah, gitu. Jadi saya kepingin dengan mendengarkan aktif apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh coach, nah, itu saya akan catat, saya akan ingat untuk sebagai data dalam nanti membantu coach menyelesaikan masalah. Luar biasa nih Pak Teguh. Ya, saya pikir itu pilihan yang tepat Pak Teguh. Nah, kira-kira nanti ukuran dari Pak Teguh ini apa ya? Misalnya keberhasilannya Pak Teguh nanti saya bisa dengerin aktif nih, nanti bisa kita rumuskan seperti apa? Mungkin Pak Teguh bisa menyampaikan ukuran-ukuran atau indikatornya apa? Iya Pak Agung. Untuk indikator-indikatornya salah satunya nanti saya tidak memberikan sebuah judgement atau melabel kepada Pak Sabar. Situasi yang Pak Sabar alami itu. Jadi yang namanya judgement itu kan atau blaming itu kan kesannya kan negatif Pak Agung. Dan juga yang kedua tidak memunculkan asumsi-asumsi dari saya sendiri atas apa yang nanti dilakukan oleh Pak Sabar. Karena itu kan kalau asumsi itu kan minim dari data itu kan. Kebanyakan kalau asumsi itu kan sifatnya subjektif. Jadi jauh dari sesuatu yang sebenarnya terjadi misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya tidak ingin mengaitkan pengalaman pribadi saya kepada kasus yang nanti dialami oleh Pak Sabar.
Jadi saya tidak ingin mengintervensi Pak Sabar dengan apa-apa yang sudah pernah saya alami untuk bisa nanti memunculkan solusi yang dialami oleh Pak Sabar. Artinya biar Pak Sabar nanti bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ada. Gitu. Jadi ada 3 poin di situ Pak Agung. Baik. Dari indikatornya ada 3 poin tadi. Baik. Lalu terakhir Pak, sebelum Bapak melakukan supervisi, mungkin punya harapan setelah kita melakukan Pak Teguh melakukan coaching, lalu melakukan kita observasi bersama ini, apa harapan-harapan dari Pak Teguh? Ya, saya sangat berharap nanti untuk Pak Sabar tentunya akan lebih baik lagi ya dalam nanti di kelasnya dengan masalah dan solusi yang nanti otomatis dari Pak Sabar sendiri. Oke. Betul. Di sini saya mungkin sebagai coach menstimulus Pak Sabar untuk menggali ide-idenya dalam hal masalah di kelasnya. Luar biasa nih Pak Teguh. Harapan-harapannya saya yakin bisa dipenuhi Pak Teguh. Kita yakinkan, kita positive thinking bersama. Amin. Silahkan Pak Teguh bisa langsung bertemu dengan Pak Sabar untuk melakukan supervisi kepada Bapak Sabar. Silahkan Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini Pak Sabar sudah hadir di sini ya. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam Pak Teguh. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Sabar ya. Keadaan saya hari ini semangat dan sehat. Sebaliknya kepada Pak Teguh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Dan saya berusaha untuk selalu bersyukur dan bersabar. Seperti Pak Sabar ini ya, yang selalu sabar. Nah, Pak Sabar, ini Pak Sabar kan nanti akan masuk kelas nggih? Nggih, Pak Teguh. Ya, Pak Sabar nanti akan masuk kelas. Nah, ini ada beberapa mungkin yang perlu saya ketahui terlebih dulu Pak Sabar. Nah, Pak Sabar dengan saya ketemu di sini punya tujuan tertentu kan? Yang sudah direncanakan. Nah, tujuannya apa Pak Sabar? Tentu saja ada tujuan yang spesifik yang ingin saya dapatkan. Tujuannya nanti saya di kelas ini sebagai guru kelas di tingkat SD kelas 3, nanti saya akan melakukan implementasi tentang mapel PPKN Pak, tentang hak dan tanggung jawab. Oke, jadi hak dan tanggung jawab ya untuk mata pelajarannya PPKN. Nah, di sini dengan tujuan pertemuan ini Pak Sabar nanti akan membahas tentang tema hak dan kewajiban ya di kelas. Kemudian ukuran keberhasilannya apa Pak Sabar nanti kira-kira menurut Pak Sabar bersama siswa di kelas? Untuk ketercapaian, indikator ukuran ketercapaian di kelas, saya harapkan nanti setelah saya bersama siswa di kelas tentang pembelajaran PPKN dengan tema hak dan tanggung jawab, saya menginginkan untuk siswa saya, karena ini kelas bawah alias SD masih tingkat kelas 3, bisa menyelami, memahami, dan mengaplikasikan dalam diri siswa itu hak-haknya seperti apa dan bisa menunaikan tanggung jawabnya juga sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Saya ingin menekankan mereka pemahaman yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, di lingkungan keluarga ataupun di sekolah. Itu yang ingin saya dapatkan Pak Teguh. Oke, Pak Sabar. Tentunya Pak Sabar sebagai seorang guru, apalagi guru profesional ya. Nah, ini sudah mempersiapkan segala macam administrasinya ya untuk bisa masuk kelas.
modul ajarnya sudah disiapkan Pak Sabar? Sudah, Modul Pak ajar. Teguh. Sudah saya siapkan. Oke, ya saya juga Ya, itu yang administrasi disiapkan maupun selain modul ajar apa aja, Pak Sabar? untuk persiapan dalam pembelajaran selain modul ajar, saya juga menyikapi pentingnya adanya media pembelajaran, kemudian ada metode pembelajarannya, kemudian di situ saya akan mengemas evaluasinya juga. Jadi berbagai upaya saya lakukan sesuai dengan prosedur tentang pembelajaran lah. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin agar nanti bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Seperti itu, Pak Teguh. Oke, bagus sekali Pak Fajar. Maaf Pak Sabar ya. Nah, saya kepengen tahu itu metodenya apa yang mau dipakai itu nanti di kelas Pak Sabar. Saya akan menggunakan dalam pembelajaran tema hak dan tanggung jawab dalam mapel PPKN nanti berbasis masalah itu. Jadi problem solving itu ya. Jadi saya akan menguraikan metodenya tentang berbasis masalah yang nanti bisa dikupas siswa baik nanti secara klasikal ataupun kelompok ataupun individu nanti agar bisa menemukan solusi ataupun dalam materi pembelajaran paham dengan maksimal juga. Seperti itu. Oke, Pak Sabar. Sudah direncanakan dengan matang tentunya ini ya untuk bisa masuk kelas mata pelajaran PPKN kelas berapa ya Pak Sabar tadi? Tadi untuk kelas saya adalah kelas 3 SD sekolah negeri di SDN Negeri Kaliburu itu. Jadi masih bukan kelas atas ya, masih kategori kelas bawah Pak Teguh untuk kelas 3 SD. Oke, bisa kita mulai Pak Sabar untuk masuk kelas? Bisa Pak Teguh, silahkan mari kita menuju kelas. Oke. Nah, Pak Sabar, sekarang kita ketemu lagi ya. Setelah panjenengan masuk kelas tadi, saya juga masuk kelas tadi di bagian belakang sana mengamati pembelajaran panjenengan bersama siswa, sungguh luar biasa. Nah, untuk perbincangan kita setelah observasi yang sudah panjenengan laksanakan tadi, kira-kira apa yang menjadikan jenengan itu agak kurang sreg gitu dari pembelajaran jenengan sendiri, dan juga yang sreg gitu yang mungkin di luar kebiasaan sehingga membuat siswa itu lebih bersemangat gitu kan. Apa kira-kira Pak Sabar? Baik, untuk hal ini memang pada dasarnya di kelas saya itu memang luar biasa secara kemajemukan siswa, kuantitas siswa yang lumayan banyak, terdiri dari 32 siswa. Di situ saya yang tidak sreknya kadang pemahaman mereka ini berbeda-beda. Dari penyerapan materi ataupun pemahaman mereka ini sangat unik, tidak sama. Sehingga kadang saya konsep untuk bagaimana mereka paham ya minimal 80% lah, tidak 100% pun itu perlu suatu pemahaman saya untuk mengaktualisasikan dari proses pembelajaran yang juga lebih kepada proses tahapannya itu. Dalam kurang sreknya itu misalnya di dalam diskusi ada yang peserta aktif,
kemudian ada yang pasif, hanya ingin menunggu jawaban teman saja. Jadi itu kurang sreknya, sehingga tadi dalam proses diskusi tentang pemecahan masalah ada siswa yang tidak fokus dalam diskusi tersebut, sehingga itu saya merasa kurang sreg. Yang saya harapkan kan dalam suatu diskusi itu peran aktif dari kelompok itu, dari anggota berperan semuanya. Kemudian yang tidak sreg atau kurang maksimal juga, kadang dalam kondisi kelas itu karena ini PPKN kadang tidak jatuh pada jam pertama, sehingga sudah energi dari siswa sudah terkuras alias sudah pikirnya tidak fokus, kadang mereka berulah ataupun gaduh, sehingga kondisi dalam ruangan tidak nyaman ataupun masih bising. Lantas ada kesergan yang saya dapatkan atau senang mengena dalam proses tadi, itu saya bisa mengakomodir ataupun mengaktualisasikan bagaimana kebisingan, kegaduhan itu saya konsep menjadi edukasi, kayak ice breaking yang mendidik ataupun main peran yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran hak tanggung jawab, ataukah di konsep seperti lagu, tepuk-tepuk, sehingga nanti suasananya jadi hening, kondusif. Nah, kesergan lain setelah tadi diskusi, ternyata mereka sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil mereka berdiskusi tentang masalah dan diapresiasi oleh teman lain, saling menghargai. Itu Pak Teguh yang saya rasakan. Oke, Pak Sabar, luar biasa ya. Yang saya garis bawahi tadi, panjenengan sebagai guru PPKN dengan tema hak dan kewajiban atau tanggung jawab sudah sesuai dengan apa yang digariskan di modul ajar ya, dengan metode yang sudah diimplementasikan di situ. Aktualisasi dari panjenengan sebagai guru di kelas untuk mengkondisikan siswa itu juga sangat luar biasa. Saya amati dan panjenengan juga mengakui itu ya, menjadi sesuatu yang menjadi kelebihan atau kekuatan, atau dalam bahasa Jawa mengsergan hati itu kan. Tapi di sini tadi panjenengan menyebutkan juga ada beberapa hal yang kurang sreg atau kurang sesuai ya menurut Anda sendiri. Itu di sana ada siswa yang kurang aktif atau pasif ya mungkin di situ dalam kelas, yang juga menurut panjenengan itu dipengaruhi oleh peletakan jadwal di mana PPKN itu bukan di jam awal-awal ya, sehingga mungkin kondisinya akan berbeda dengan yang di awal-awal. Nah, betul. Menurut panjenengan itu kelas panjenengan yang tadi itu dengan keadaan seperti itu, kalau dinilai dari keberhasilan nilai 1 sampai 10 itu di angka berapa Pak Sabar? Untuk hal ini saya kira kalau ketercapaian di angka poin 1 sampai 10, saya merasa optimis anak-anak didik saya sudah mencapai level 8. Jadi ada PR yang 2 itu yang tidak sampai angka 10. Saya nanti berusaha secara optimal akan lebih membimbing dengan semangat, akan mengemas pembelajaran lebih menyenangkan dan bersemangat agar nanti bisa mencapai level 10. Seperti itu Pak Teguh. Iya Pak Sabar ya, semangat panjenengan sungguh luar biasa ya. Hanya saja saya kepengen tahu Pak Sabar, nah, itu untuk meningkatkan anak biar lebih bersemangat itu kayak apa Pak Sabar? Mungkin lebih realnya itu kayak apa? Baik,
dalam hal kompetensi kita selaku pendidik, memang dalam kelas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, asik, juga nanti bisa mengena kepada anak, ketercapaiannya agar anak lebih bangkit semangatnya. Saya mengusahakan hal-hal yang sudah saya manajemen, sudah saya petakan. Saya mengusahakan siswa biar semangat, membuat komitmen kelas yang sudah saya bentuk. Jadi dari komitmen-komitmen kelas yang sudah saya dengan siswa sudah disepakati, saya jalankan Pak Teguh. Misalnya dalam pembelajaran biar nggak suntuk, biar nggak ngantuk, ada ice breaking-nya. Kemudian di situ ada saling menghormati, tidak membuli. Kemudian di situ dalam pembelajaran bisa dikemas dengan kemajuan zaman dengan IT dipadukan, proyektor, auditory, visual kita adakan di dalamnya. Kemudian di sela-sela pembelajaran karena pasti siswa merasa boring, saya berusaha untuk mindfulness dengan sebuah lagu ataupun tepuk yang mana menciptakan kesemangatan siswa dalam mengikuti pembelajaran dari sesi awal sampai akhir. Jadi saya kira seperti itu. Ya, Pak Sabar, luar biasa ya untuk apa yang panjenengan rencanakan di situ terkait dengan peningkatan motivasi, mungkin di situ semangat dari siswa yang Anda ajar atau pembelajaran bersama panjenengan. Nah, mungkin apa yang sudah jenengan rencanakan nanti bisa saja tidak berjalan dengan semestinya. Nah, hambatan-hambatan kira-kira apa yang bisa menghadang itu dari rencana yang panjenengan susun itu? Kira-kira apa, Pak Sabar? Baik, untuk kendala atau halangan yang mungkin terjadi pada proses pembelajaran adalah di mana kondisi lingkungan yang sekolah khususnya ya, karena kelas kami itu termasuk kelas besar di SD Rombel. Di situ kadang terciptanya kondisi yang kebisingan. Kalau kelas lain biasanya itu kan banyak, biasanya di jam-jam itu pada proses pembelajaran kadang kendalanya di sini berisik, jadi dari luar kelas itu mengganggu adanya proses pembelajaran, kebisingan itu juga kendala, untuk fokusnya kadang hilang. Kemudian kendala lain itu terjadi pada diri siswa yang kadang memang punya karakter yang berbeda-beda, karena kelas bawah kendalanya kadang untuk mengikuti full fokus itu memang kadang bercanda terus, ada yang ngantuk, kadang ada yang bermain, bersendagura saat disampaikan materi, itu juga termasuk kendala yang saya alami. Kendala yang paling urgent juga memang saya selaku pendidik masih perlu untuk mencapai kompetensi belajar lagi tentang bagaimana mengemas kelas yang lebih baik. Kendala yang urgent saya akan berusaha untuk lebih matang lagi. Jadi kendala pribadi itu juga termasuk pada diri saya ada dan saya sadari itu. Seperti itu Pak Teguh. Oke Pak Sabar, khususnya yang tadi yang terkait dengan siswa, yaitu apa solusinya Pak Sabar? Solusinya itu apa? Yang tadi yang awal-awal itu bersama siswa. Solusinya yang bising-bising itu loh tadi loh. Ya, memang di sekolah kami untuk aturannya sudah ada. Kebisingan saya kira bisa dialternatifkan dengan ada himbauan, jangan berisik ketika jam pelajaran, kemudian kelas yang lain mohon untuk
kiranya di setiap kelas juga ada ketika jam pelajaran optimalkan dengan kondisi yang hening juga. Sebenarnya udah disolusikan, tapi ketercapaiannya juga masih dalam proses seperti itu, Pak Teguh. Oke Pak Sabar. Jadi sudah di shape ya, sudah dibentuk dari sekarang untuk apa namanya overcome atau untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, tadi saya garis bawahi ada skala yang urgent itu ya. Dalam hal ini mungkin prioritas ya dari diri sendiri panjenengan. Betul. Mengembangkan kompetensi. Nah, dalam hal pembelajaran ya. Nah, apa sih yang sebenarnya panjenengan itu akan lakukan nanti untuk pengembangan kompetensi panjenengan di situ nanti? Baik, untuk pengembangan kompetensi yang saya lakukan ini tidak lain mengharuskan saya sadar diri pentingnya untuk berkolaborasi. Saya berupaya ingin menjalin hubungan erat dengan teman sekantor untuk bisa bercerita tentang kendala yang saya alami, kompetensi yang sebelum saya punya untuk bisa disaringkan dengan guru yang senior ataupun yang lebih berpengalaman. Kemudian saya akan berupaya untuk lebih mendalami kompetensi saya, baik dengan KS ataupun mungkin setelah dibanding dengan sekolah lain untuk saling sharing tentang kompetensi saya. Ya, ya. Luar biasa ya Pak Sabar ya. Jadi banyak hal yang mendukung untuk dilakukan dalam pengembangan kompetensi panjenengan sebagai guru. Nah, ini sebagai komitmen tentunya ya Pak Sabar ya, sebagai komitmen ya. Dan ini juga akan nanti berdampak pada siswa, bisa menjadikan pembelajarannya lebih berpihak pada siswa atau murid dan punya target kapan ini bisa dilakukan Pak Sabar. Nah, baik. Dari kompetensi dengan yang ingin dikembangkan, kemudian dari nanti siswa di kelas jadi tidak seperti kayak tadi waktu di kelas itu tidak semangat atau kurang semangat. Nah, atau rame, nah, itu targetnya kapan kira-kira? Mungkin punya target. Baik, untuk target sebenarnya kita akan lakukan secepat mungkin ya. Setelah saya mendapat coach atau tentang ini, saya akan menjadwalkan di setiap harinya. Saya akan berupaya untuk menargetkan bagaimana siswa yang tadinya tidak maksimal dalam kelas, saya akan berusaha untuk memaksimalkan, baik dari segi pembelajaran yang tadinya berisik menjadi hening dan jadi nyaman. Kalau hasil kalau ukuran waktu kira-kira kapan Pak? Mungkin ukuran waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Ini sudah maksimal. Ya, ya berarti dalam rentang waktu 1 bulan ke depan ini usaha panjenengan itu ini lumayan keras ya. Saya berjuang seperti itu Pak Teguh. Dengan penuh kesabaran. Betul ya. Dan doa, harapan, optimis. Oke. Jadi tindak lanjut yang real itu nanti apa Pak Sabar? Ya, yang pertama ya untuk yang terkait dengan siswa tadi di kelas, kemudian yang kedua tentang diri panjenengan untuk meningkatkan kompetensi ya, tindak lanjut yang nyata dalam kurun waktu 1 bulan ke depan ini. Ya, tindak nyata yang real untuk siswa saya tentu akan lebih maksimalkan ya dalam proses pembelajaran, mengevaluasinya juga penuh dengan tepat, dengan benar. Siswa saya usahakan lebih matang dalam menerima pelajaran agar mereka bisa gembira, bisa senang, bisa nyampe materinya. Itu yang untuk diri sendiri saya berupaya untuk belajar dan terus belajar, tidak putus asa untuk menggali potensi saya yang belum terekspos. Saya akan berusaha kerjasama dengan yang lainnya. Seperti itu Pak Teguh. Ya,
Luar biasa Pak Sabar. Ini saya ada garis bawah ya, bekerja sama dengan yang lainnya. Nah itu Iya. siapa itu Pak Sabar? Perlu disebutkan, saya ingin tahu itu. Iya, lebih realnya itu ya kepala sekolah, rekan sejawat, dan stakeholder yang mendukung dalam pendidikan itu. Jadi kepala sekolah dan guru teman di kantor. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak Sabar. Semoga apa yang panjenengan inginkan, harapkan itu bisa tercapai, apalagi ini untuk keperluan atau kepentingan pendidikan ya di Indonesia, untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, Begitu. terima kasih Pak Agung ya. Mungkin waktunya bisa disambung lagi kapan-kapan. Terima kasih atas coachnya ini, saya jadi tergugah untuk lebih semangat Pak Teguh. Sama-sama Pak Sabar. Ini saya nanti akan menghadap kepala sekolah lagi setelah terima kasih. ketemu dengan ini. Oke, mari Pak Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Wah, Pak Teguh, senang ketemu lagi. Suaranya belum masuk Pak Agung. Iya, sebentar. Masih mute. Oke. Ya, luar biasa Pak Teguh. Keren sekali nih Pak Teguh dengan Pak Sabar sudah melakukan supervisi akademik. Dan saya positive thinking saja semua berjalan dengan baik ya Pak Teguh ya. Lancar semuanya Pak Teguh? Alhamdulillah lancar. Puji Tuhan, semua lancar. Baik, Pak Teguh, setelah tadi melakukan supervisi dengan Bapak Sabar dan semua lancar, kira-kira Pak Teguh silahkan menilai diri sendiri untuk performa Pak Teguh sendiri. Bisa mengukur mungkin performanya Pak Teguh itu di angka berapa nih sekarang dengan tadi pengalaman barusan. Oke Pak Agung, terima kasih. Nah, tadi yang saya komunikasikan dengan Pak Sabar terkait dengan pembelajaran Pak Sabar bersama siswa di kelas, itu kan saya sampaikan ke Pak Agung untuk kompetensi dari coaching yang ingin saya capai. Di samping yang dua present dan menanyakan pertanyaan berbobot, itu sebagai prioritas adalah mendengarkan secara aktif. Nah, di sini kalau saya menilai diri saya sendiri, ya namanya menilai itu secara subjektif itu susah ya Pak Agung ya. Tapi tetap saya usahakan secara objektif. Saya ingat-ingat tadi dalam perjalanan coaching bersama Pak Sabar, itu memang ada yang kurang sehingga menjadikan belum sempurna Pak Agung. Kalau dinilai antara 1 sampai 10, itu saya mungkin 87 itulah. Masih ada sisa yang harus saya sempurnakan. Oke, berarti 87. Baik, tapi saya yakin Pak Teguh sebenarnya sudah merencanakan, sudah mengerahkan segala daya upaya untuk supaya ini menjadi maksimal ya Pak Teguh. Jadi memang tetap ada hal-hal yang masih kurang ternyata ya setelah kita mencoba menyiapkan juga gitu ya. Terus kenapa sih kurangnya tuh di bagian mana sih Pak Teguh kalau boleh saya tahu, sehingga Pak Teguh ini ada 87 berarti ada 13, sekitar 13% yang kekurangannya. Mungkin dari dari pengamatan Pak Teguh sendiri, ini nih kurangnya gitu. Silahkan Pak Teguh. Iya, terima kasih Pak Agung. Nah, ini kan yang saya prioritaskan kompetensi terkait dengan mendengarkan aktif ya Pak Teguh. Pak Agung. Yeah. Nah, di sini yang masih kadang muncul dalam perjalanan coaching tadi, nah itu saya masih memberikan pernyataan-pernyataan yang seharusnya itu dalam posisi mendengarkan atau masih mendengarkan secara aktif
Oh, Dan dalam pernyataan saya kepada Pak Sabar itu masih muncul ada sebuah asumsi terhadap apa yang dialami oleh Pak Sabar ya, iya. asumsi. Nah, sehingga di situ menjadikannya kalau kategori mendengar aktif ya jadi kurang sempurna. Baik, baik, baik. Ya, ada semacam asumsi-asumsi yang muncul gitu. Baik. Oke, asumsi-asumsi yang muncul tuh apa sih Pak yang sempat terlintas di Pak Teguh tadi mengasumsikan apa gitu, misalnya tadi Pak Sabar apa, terus asumsi Pak Teguh apa gitu, mungkin bisa sedikit Ya, cerita. tadi kan Pak Sabar kan dalam pembelajaran bersama siswa di kelas, siswa ada yang rame, siswa dalam pembelajarannya itu kurang fokus mungkin, ya, ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Nah, di situ saya berbicara, oh ini berarti siswa Pak Sabar itu ada yang belum termotivasi ya, itu kan. Nah, itu kan sebuah asumsi dari saya sebenarnya itu. Oh, ya, Yang ya, saya ya, ya, ya. Oke, baik, luar biasa. siapa tahu ya yang pasif itu sebenarnya termotivasi itu. Oh, Apalagi yang aktif. Cuma belum muncul titiknya itu kan. betul, betul. Itu asumsi dari saya yang seharusnya saya tidak katakan. Ya, ini menurut saya luar biasa Pak Teguh sudah bisa menilai diri sendiri, bahkan kekurangannya tahu ini di titik ini, luar biasa sekali menurut saya. Ya, memang saya pun juga mungkin sebagai supervisor pun juga kadang seperti itu Pak Teguh, ada seperti itu. Ya, saya alami juga. Ini juga menginspirasi saya Pak Teguh. Baik, saya sungguh melihat bahwa ini menurut saya ini nilai Pak Teguh tinggi menurut saya. Artinya dari ekspektasi yang ini saya merasa ini nilainya Pak Teguh itu luar biasa. Gimana menurut Pak Teguh? Menurut saya itu nilainya tinggi kalau Pak Teguh katakan 87 tadi ya, sampai 90 lah ya karena ukuran saya mungkin agak berbeda ya, tapi bisa di atas 90 loh Pak Teguh. Gimana kalau pendapat Pak Teguh sendiri? Saya menilainya sekitar 90-an Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, itu penilaian saya tadi sekitar 8,7 atau 87 ya, terkait dengan hal-hal yang menjadikan proses coaching saya itu masih kurang sempurna. Adapun ketika Pak Agung menilai saya mungkin sekitar 90 ya, itu ya haknya Pak Agung lah ya. Itu Baik, yeah. berdasarkan catatan-catatan di Pak Agung itu. Iya. Sehingga apa yang poin-poin yang masih menjadi kekurangan dari saya itu saya berharap untuk bisa terselesaikan atau terhindarkan. Minimal tidak terulang lagi ketika saya dalam proses coaching dengan Bapak Ibu guru lain. Iya, bagus, itu sebuah komitmen yang luar biasa menurut saya Pak Teguh. Ya, meskipun saya menilai lebih tinggi dan memang Pak Teguh tuh rendah hati nih menurut saya ya. Ya, terima kasih. Memang saya melihat ada kekurangan dan Pak Teguh sendiri yang menemukan ini luar biasa menurut saya. Ya, mungkin saya sendiri kalau mengamati langsung belum tentu menemukan itu, ternyata Pak Teguh menemukan. Nah, saya itu hanya mencoba mengamati. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan Pak Teguh itu memberikan ukuran apa ya, mungkin saat biasa menyampaikan materi misalnya dari Pak Sabar ini kira-kira kan pernah ya menyampaikan materi ini kira-kira di angka berapa, sekarang mungkin mau ditingkatkan ke berapa ya Pak Teguh gitu, Pak Sabar gitu, mungkin itu perlu dikonfirmasi mungkin kalau menurut saya. Menurut Pak Teguh gimana, apakah demikian? Monggo bisa ditanggapi. Iya Pak. Jadi maksudnya Pak Sabar itu di angka berapa yang harus dicapai gitu kan? Iya, jadi ada gap berapa gitu sih. Jadi Pak Sabar nanti punya gap berapa? Oh ya ini Pak Sabar sekarang 5 nih. Oke, sekarang kita naikkan ke Pak Sabar minta berapa nih? Ke 8 ya, pokoknya 9 kayak gitu. Itu mungkin perlu dikonfirmasi. Itu saja saya melihatnya. Ya itu memang tadi sempat belum saya tekankan di situ. Betul. Jadi ke Bapak Ibu guru lain nanti insya Allah saya tekankan untuk hal yang seperti itu poin-poinnya. Nanti Pak Teguh akan lebih terlatih saya kira nih dengan tugas-tugas demikian ini. Apalagi sudah Pak Teguh ini sudah 4B,
ibaratnya sebuah senior daripada teman-teman yang lain, dan saya kira teman-teman lain juga bisa mengembangkan dirinya dan sekolah kita itu jadi lebih baik. Nah, sekarang dari mungkin ada yang kurang ini dari Pak Teguh dan yang mendengarkan aktif ini kan masih ada yang kurang. Kira-kira gimana sih untuk meningkatkan yang sedikit ini? Sebenarnya sedikit nih Pak, tapi perlu ditingkatkan, perlu nggak ya Pak ya? Lalu gimana nih ningkatinnya? Punya tips-tips apa gitu Pak Teguh sendiri? Ya, betul. Nah itu Pak Agung, tadi saya kan tidak lepas ya dari asumsi, walaupun saya sudah berkomitmen untuk mendengarkan secara aktif, tapi muncul kata-kata di sela-sela Pak Sabar dengan kata-kata yang di sana itu mengindikasikan asumsi saya. Nah, yang nanti akan saya lakukan untuk meminimalisasi lah paling tidak ya, atau syukur alhamdulillah bisa menghilangkan munculnya pernyataan-pernyataan menjadikan asumsi. Ya saya pertama akan menahan diri saya untuk bisa menimpali apa yang nanti Koci katakan. Tidak serta-merta Koci ngomong seperti ini langsung saya timpali, dan itu nanti cenderung akan memunculkan pernyataan-pernyataan dari saya yang menimbulkan asumsi. Jadi menahan. Kalau bisa saya akan menutup mulut saya kayak gini. Waduh, keren banget nih Pak Teguh dalam coachingnya, selalu meningkat dan meningkat. Betul, saya juga menyetujui. Saya kira ini tips yang diberikan Pak Teguh juga bisa saya pakai. Karena kita di sini kan setara ya, meskipun saya dianggap di sini kepala sekolah yang dituakan, saya juga belajar dari Pak Teguh ini banyak, luar biasa. Bahkan juga dari Pak Sabar juga saya belajar dari yang di supervisi Bapak. Baik, nanti ada form akademik Bapak yang nanti akan Bapak isi, nanti silahkan Bapak isi terkait pembicaraan kita ini, silahkan Bapak nanti tuangkan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita tutup supervisi ini kira-kira dari Pak Teguh, hal-hal apa sih yang kita sudah dapatkan sejauh Pak Teguh tadi dari pembicaraan kita awal pra supervisi sampai jenengan melakukan supervisi Pak Sabar sampai sekarang ini kita ke pasca supervisi, apa yang sudah Pak Teguh pelajari? Monggo Pak Teguh. Iya, terima kasih Pak Agung. Banyak hal yang saya pelajari Pak Agung. Pertama dari Pak Agung sendiri ya, yang tadi memberikan masukan-masukan yang mungkin saya juga biasanya nggak tahu ya yang diberi masukannya. Biasanya yang bisa memberi masukan dan itu objektif dari luar diri, dan itu saya dapatkan dari Pak Agung. Kemudian hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi dalam proses supervisi. Nah, di situ juga nanti akan saya lakukan untuk bisa nanti dalam prosesnya ya walaupun tidak sempurna lah, itu paling tidak nilainya maksimal lah kalau dikategorikan angka 1 sampai angka 10 ya 90 atas 90 ke atas gitu. Nah, itu. Nah, kemudian tadi ketika saya di kelasnya Pak Sabar juga saya banyak belajar ya, banyak hal yang saya pelajari. Jadi tentang bagaimana caranya Pak Sabar menyampaikan materi, dan di sana disertai juga penanaman karakter kepada siswa, dan saya melihat sendiri ya Pak Sabar dengan kesabarannya bersama dengan siswa itu sungguh bisa saya contoh. Jadi di situ apalagi tadi juga ketemu sama Pak Sabar lagi setelah masuk kelas, Pak Sabar menyampaikan hal-hal yang kiranya itu juga sangat bermanfaat bagi saya. Karena saya juga posisinya sebagai guru ya Pak Agung. Saya juga masuk kelas gitu kan. Berbeda dengan Pak Agung ya, sebagai manajer itu kan nggak masuk kelas untuk kali ini. Iya, betul. Nah, sekali-sekali juga saya masuk lah ke tempatnya Pak Teguh. Kayaknya pembelajaran menyenangkan ini. Nah, besok ya Pak iya. Agung ya. Iya Pak Teguh, siap. Terima kasih undangannya. Oke, seperti itu Pak Agung. Wah, luar biasa nih. Ternyata belajar banyak
saya juga belajar dari Pak Teguh dan dari Pak Sabar juga dapat informasi yang luar biasa. Berarti pembelajaran Pak di tempat Pak Sabar ini menarik, dan Pak Sabar ini memang benar-benar orangnya sabar ya. Saya pun mungkin sudah lama tidak supervisi Pak Sabar, sekarang sudah mendapatkan, wah sekarang mungkin lebih maju, apalagi ikut program guru penggerak semakin maju. Saya juga mendoakan juga Pak Teguh, Pak Sabar sukses semua, lalu juga supervisinya ini nilainya bagus-bagus, lalu juga saya yakin bukan hanya mengejar nilai, tapi memang untuk kemajuan dari pendidikan di sekolah kita semua. Yang saat ini mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan, lalu juga ada, kita bersyukur ada program guru penggerak ini dengan Pak Sabar, Pak Teguh ini yang menjadi guru penggerak, sekolah kita menjadi lebih maju. Dengan supervisi akademi seperti ini juga saya yakin menjadi kita bisa menjadi contoh, atau mungkin Pak Teguh, Pak Sabar nanti bisa memberikan materi-materi seperti ini di tingkat MGMP atau di tingkat KKG. Selamat ya Pak Teguh dan Pak Sabar, tetap berkarya, tetap semangat untuk Indonesia. Tuhan memberkati. Amin ya. Semua lancar. Amin.